Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, dari pengajuan judul tentang diagnosa penyakit dan kelainan pada bayi berusia 0 sampai 12 bulan. Untuk masuk ke aplikasinya, kita klik masuk di aplikasi Mozilla Firefox. Setelah masuk ke tampilan seperti ini, kita klik bagian ini. Nah, selanjutnya kita login ke akun. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik bagian kunjungi situs. Nah, tampilannya masuk ke situs. Ini tampilannya, kita kunjungi situs, klik kunjungi situs. Nah, ini tampilan dari aplikasi diagnosa penyakit dan kelainan bayi berusia 0 sampai 12 bulan. Di tampilan berandanya, kita diberi informasi seperti ini. Setiap orang tua tentu ingin punya bayi sehat dan terhindar dari penyakit apapun. Walau demikian, ada saja penyakit bayi yang baru lahir yang bisa dialami si kecil di hari-hari pertama setelah dilahirkan. Munculnya penyakit pada bayi baru lahir ini diakibatkan oleh kondisi imun bayi yang memang belum stabil. Selain itu, bayi juga masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim. Di aplikasi diagnosa ini memiliki bagian-bagian seperti beranda, profil, penyakit, diagnosa, dan kontak. Itu saja dari saya untuk tampilan profil, penyakit, diagnosa, dan kontak. Nanti dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasraini. Di sini saya akan melanjutkan demo aplikasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan mendemokan yaitu menu profil dan penyakit. Nah, selanjutnya di menu profil ini yaitu menampilkan profil pemilik website tersebut, yaitu Risnawati, Hasia, dan Hasraini. Selanjutnya kita masuk di menu penyakit. Nah, menu penyakit ini menampilkan jenis-jenis penyakit yang dialami oleh bayi berusia 0 sampai 12 bulan. Penyakit tersebut dibagi menjadi dua, yaitu penyakit yang harus orang tua ketahui, yaitu penyakit pada umumnya dan penyakit langka pada bayi yang baru lahir. Nah, penyakit yang harus diketahui orang tua pada umumnya itu penyakit kuning, kolik, distensi perut, kulit berwarna biru dan apnea, gumoh, batuk, gangguan pernapasan, anemia, demam, dan masalah kulit. Nah, pada penyakit langka pada bayi baru lahir yaitu progeria, adhelia, hiskropuk,
muskular distrofi, ichthyosis cerebral. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tadi, yaitu beranda profil penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa dan kontak. Di sini kita masuk diagnosa. Jika sudah tampil seperti ini, di sini terdapat penjelasan tentang penyakit-penyakit. Apakah kulit bayi terlihat berwarna kuning? Ya, penyebabnya kelebihan klorobin yang membuat kulit bayi tampak kuning. Pengobatannya itu dengan cara hanya dengan menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit. Selanjutnya, apakah bayi tampak lesu? Ya, penyebabnya karena kurangnya nafsu makan. Cara pengobatannya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan vitamin yang dianjurkan. Dan selanjutnya, apakah bayi terlihat lemah? Ya, penyebabnya yaitu kurang sehat, kurang nafsu makan. Cara pengobatannya itu mengkonsumsi makanan yang sehat dan berjemur di bawah sinar matahari. Dan apakah bayi menangis dengan nada tinggi? Ya, penyebabnya yaitu suhu pada bayi naik tidak beraturan sehingga menyebabkan bayi menangis dengan nada tinggi. Cara mengobatinya yaitu diberi obat dan vitamin dari resep dokter dengan disertai kasih sayang seorang ibu. Apakah bayi merasa tidak nyaman? Ya, penyebabnya yaitu tubuh bayi mengalami kesakitan. Pengobatannya itu harus segera ditangani oleh medis. Apakah bayi memiliki perut yang menonjol dan lunak? Ya, penyebabnya yaitu perut bayi terasa keras dan bengkak saat disentuh, maka gas atau konstipasi bisa menjadi penyebabnya. Cara pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan menghindari makanan yang dapat menyebabkan produksi gas dalam pencernaannya, pemberian enzim, obat, penekanan asam, dan prokinetik dapat diberikan untuk mencegah kembung pada gangguan produksi enzim, pencernaan, dan gangguan asam lambung. Dan selanjutnya yaitu apakah bayi memiliki tangan dan kaki kebiruan? Ya, karena penyebabnya yaitu faktor dari genetik orang tua. Pengobatannya itu penyakit ini hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, apakah bayi sering muntah? Ya, penyebabnya yaitu karena asupan makan atau ASI. Terus pengobatannya itu memberi ASI yang cukup. Dan selanjutnya, apakah bayi sering batuk? Ya, penyebabnya yaitu mengkonsumsi ASI yang berlebihan serta faktor cuaca. Cara pengobatannya yaitu menjaga bayi saat memberi ASI dan cuaca buruk. Apakah bayi sering tersendak? Ya, penyebabnya yaitu saat mengkonsumsi ASI dan dan secara tiba-tiba mengalami tersendak dengan sendirinya. Pengobatannya itu dengan mengusap dahi bayi dan meniup ubun-ubun bayi. Dan selanjutnya, apakah bayi bernapas terlalu cepat? Ya, cara pengobatannya itu tidak perlu pengobatan. Pengobatannya itu menenangkan bayi, dapat mengatur pernapasan normal kembali. Yang selanjutnya, apakah bayi terlihat berdengus saat bernafas? Ya, penyebabnya yaitu pernapasan yang tidak seimbang dan memiliki lendir hidung yang berlebihan. Pengobatannya itu dengan cara memberi obat dari dokter agar pernapasan seimbang kembali. Apakah bayi tidak nafsu makan? Ya, penyebabnya kurang nafsu makan. Cara pengobatannya itu memberi nafsu makan dan memberi makanan sehat dan tambahan sayuran. Apakah bayi diare? Ya, karena penyebabnya yaitu sakit perut karena mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Cara mengobatinya, pemberian obat dan makanan yang teratur dan bergizi. Apakah bayi memiliki ruam pada kulit? Ya, penyebabnya yaitu popok kerak pada kepala adalah yang sering terjadi pada bayi-bayi baru lahir.
Pengobatannya itu dengan sering mengganti popok menggunakan krim popok pada bayi. Apakah bayi memiliki yang terakhir, yaitu apakah bayi memiliki kulit berwarna merah? Ya, penyebabnya yaitu aliran darah yang berlebihan sehingga mengakibatkan kulit berwarna merah. Cara pengobatannya itu memijit badan bayi sampai aliran darahnya stabil. Seterusnya, kita masuk di bagian kontak. Saat kita mengklik kontak akan muncul seperti ini. Kontak kalian bisa hubungi kami dan mengirimnya di nama dan email dan situs web dan pesan, dan di sini bisa klik dengan cara mengirimnya.